Salam sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan senang berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Minggu ini tanggal 27 Juni 2021. Mari kita berdoa. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dengan benar. Dan kami setia melakukan firman-Mu dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Samuel pasal 31 ayat 1 sampai ayat 13. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunduslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan pembawa senjatanya, dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri, dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya, orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret, dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Betsean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Betsean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya, lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Amin. Tema renungan kita hari ini ialah kebaikan yang tidak dilupakan. Kameloan tutanglah dikalupai. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah Anda berada dalam situasi yang sangat sulit dan sangat membutuhkan orang lain untuk menolong Anda? Tentunya kita pernah mengalami situasi tersebut. Hal yang sama juga pernah dialami oleh penduduk Yabes Gilead. Situasi sulit tersebut disebabkan oleh tekanan dari musuh mereka, yakni bangsa Amon, yang menyuruh mereka untuk membuat perjanjian yang sangat kejam. Dalam situasi yang cukup berat, Saul muncul dengan jiwa kepemimpinan untuk membela yang lemah, hingga ia dan pasukannya menang atas bangsa Amon. Rupanya peristiwa di masa lalu saat Saul membela mereka tidak mereka lupakan begitu saja. Dalam bacaan kita hari ini, Saul mengalami peristiwa kematian yang cukup tragis.
Orang Filistin mengejar Saul serta membunuh ketiga anaknya. Dalam pertempuran itu, Saul mati oleh tangannya sendiri, sebab ia tidak ingin dipermalukan dengan dibunuh oleh musuhnya. Walaupun Saul telah mati, namun mayatnya tetap diperlakukan tidak layak oleh orang Filistin. Mendengar berita tersebut, penduduk Yabes Gilead menyelamatkan mayat Saul dan anak-anaknya, lalu dikuburkan sebagaimana mestinya. Mereka tidak melupakan kebaikan Saul dan memberi penghormatan kepada Saul sebagai raja yang diurapi Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mendapat pertolongan di tengah situasi yang sulit mungkin pernah kita alami, sehingga mengingat kebaikan orang tersebut terhadap diri kita sangatlah penting, agar menjadi pengingat bagi kita untuk juga menolong orang lain. Karena itu, jadikanlah dirimu penolong bagi orang lain, agar orang lain merasakan berkat Allah melalui dirimu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa kita hidup dalam kemurahan dan pertolongan Tuhan. Karena itu, mari kita terus menjadi berkat bagi sesama kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.